Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kembali kita bertemu dalam ibadah online yang ada. Dan saya yakin, walaupun di rumah masing-masing, Roh Kudus ada untuk bersuka cita bersama kita. Karena hari ini adalah hari ibadah perjamuan kudus, dan Yesus akan melayani kita dengan tubuh dan darahnya sendiri. Puji Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah ini. Damai dan sukacita melimpah buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan, bahkan di mana saja saudara-saudara berada yang dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Kami undang kita tunduk kepala dan kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh sehat, kami kembali dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu walaupun di rumah masing-masing melalui online. Tapi kami yakin tidak ada yang terbatas. Roh Kudus bekerja bersama, mendatangkan kebaikan. Kami bersuka cita hari ini karena Tuhan sudah menangkan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lepaskan sukacita kita di dalam Tuhan, di dalam ibadah ini. Kita akan menyanyi dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan begitu senang melihat kita bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyanyi dengan sukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Hanya sukacita yang daripada Tuhan membuat kepuasan di dalam hati kita. Dunia tidak bisa memberikan sukacita yang penuh, tetapi dengan puji-pujian, dengan kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan curahkan damai dan sukacita, bahagia di dalam hati dan kehidupan kita.
Sehingga di mana kita pergi dan berada, Tuhan tetap menyertai, senyum selalu karena ada sukacita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian penyembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan di dalam setiap saat. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian penyembahan buat Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam doa untuk firman Allah. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Datang kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami bersyukur kepadamu. Kami boleh merasakan Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau setiap saat menjamah hati kami, menjamah kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang seringkali kami tak berdaya, tetapi kami boleh merasa perlindungan daripadamu. Dan Tuhan, kami bersyukur pada ibadah hari ini kami siap untuk mendengarkan, menerima firman-Mu yang hidup. Dan Tuhan sebentar akan makan bersama Engkau ya Tuhan. Betapa sukacita hati-Mu ya Tuhan. Sebagaimana kami sukacita pada saat ini beribadah, dan kami yakin Yesus Roh Kudus hadir memberikan sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita, di mana hari demi hari kita boleh lewatkan semua dengan penuh banyak tantangan. Tapi buktinya Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kemenangan. Sebab itu kita akan menerima firman Tuhan yang memberikan semangat buat kita. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya akan ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama itu sampai ayat yang ke-8, tapi saya tidak akan bacakan semua. Tapi inilah khotbah yang diberikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberikan satu pengertian bagaimana kita mengikut kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan.
Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Ayat 2, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Puji Tuhan. Saudara, khotbah Tuhan Yesus kepada sekian banyak orang, termasuk di situ ada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Saudara, kita kenal, saya yakin semua sudah pernah melihat pohon anggur yang tumbuhnya dan sampai berbuah, caranya bagaimana. Pohon anggur ini tumbuhnya beda, tidak sama dengan pohon mangga, pohon pepaya, atau pohon duren, jambu, yang semua mengarah ke atas. Tetapi pohon anggur ini, pada waktu yang punya pohon anggur ini, tuannya menanam, tuan ini harus mempersiapkan kayak pagar gitu. Jadi anggur ini, pohon ini akan tumbuh dan dia akan mencari dan merayap. Jadi bukan naik ke atas, tetapi dia merayap. Kalau kita sudah pernah lihat pohon anggur itu, kita di bawah pohon anggur itu, di pagar itu yang dibuat itu, maka buah-buahnya tergantung semua di situ. Nah, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Jadi pokok anggur ini yang ditanam dan dia tumbuh, batangnya itu pokoknya, batang pokok. Nah, dari batang itu dia akan menjalar, dia akan mencari untuk dia kait-kait begitu, saudara, untuk supaya aman dia. Dan kemudian dari pokok ini, dari batang ini yang tumbuh itu, maka keluarlah carang-carang, ranting-ranting, dan berdaun. Nah, dari ranting itu maka keluarlah buah-buah anggur. Buah anggur ini tidak akan berbuah dari batangnya, tetapi pasti dia akan berbuah melalui ranting dan ada daun-daun di situ. Nah, kalau pohon anggur ini selalu rajin dibersihkan oleh yang punya, daun kering digunting, buah-buah yang membusuk dibuang, maka yang lain-lain itu lebih berbuah baik, lebih berbuah banyak. Inilah gambaran arti di dalam kehidupan kita, iring dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur." Jadi Yesus yang tumbuh dan pengusaha. Di dalam ayat yang pertama ini dia berkata, "Akulah pokok anggur," kata Yesus, "yang benar, dan Bapakulah yang pengusahanya." Yang punya pohon anggur ini, yang merawat adalah Bapa di surga. Dan Yesus adalah batang yang asli yang tumbuh. Dan dari batang itu keluarlah ranting-ranting, yaitu saudara dan saya, umat Allah. Dan dari ranting itu ada daun-daun, maka ada keluar buah-buah. Sebab itu firman Allah, Yesus mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Karena di dalam ayat yang ketiga berkata, ayat yang keempat, "Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Kata Yesus kepada kita, tinggallah di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Maka sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kita ini tidak berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Yesus mau kita jangan lepas dari Yesus. Ranting ini tidak boleh lepas daripada batang aslinya. Kalau dia lepas, maka dia akan layu dan kering dan tidak berbuah, tidak ada hasil. Demikian dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah ranting-ranting. Yesus berkata, aku hiduplah bersama di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Artinya hubungan erat dengan Tuhan Yesus jangan sampai lepas. Kalau sampai lepas, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Yesus. Ranting tidak bisa berbuah kalau dia lepas daripada pokok yang batangnya asli. Demikian dalam kehidupan kita. Kita tidak ada apa artinya kalau kita lepas daripada Yesus. Sebab itu di firman Tuhan ini berkata, ayat yang ke-15 bagian B, sebab di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat yang ke-6 ini adalah membuat satu sukacita buat kita. Yesus berkata, sebab itu barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan ia menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini kalau terlepas daripada Yesus. Kalau kita lepas kehidupan kita daripada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sia-sia semua, akan kering dan akhirnya dibuang ke api neraka yang kekal. Kalau lepas daripada Yesus. Sebab itu dalam segala situasi yang ada, sekalipun kita sekarang dalam segala situasi yang tidak berdaya, jangan kita lepas daripada Tuhan. Kita ibadah di rumah masing-masing melalui online. Kita yakin Yesus hadir, Roh Kudus hadir, dan Dia selalu menguasai kita, mengendalikan pikiran hati kita. Karena Allah lah yang menjadi penguasa, Allah lah yang memelihara kita. Dibersihkan ini artinya saudara, sehingga seringkali kita sudah banyak lalai di hadapan Tuhan. Banyak lalai dan Tuhan tidak mau kita mau lepas daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan bersihkan ini kita sakit. Kalau dibersihkan, kita sebagai ranting-ranting sakit. Seringkali kita mengalami barangkali satu tantangan penyakit, atau dalam usaha agak goncang sedikit, dalam rumah tangga anak-anak, dalam segala pergumulan kita. Itu adalah satu pengusaha. Tuhan usahakan membersihkan di dalam kehidupan kita, iring kepada Tuhan, supaya kita kembali dan berhubungan lagi dengan Tuhan. Dan jaminan Tuhan, ingat, kalau lepas dari Tuhan, kita tidak ada apa-apa dan menjadi kering, akhirnya dibuang ke dalam api atau neraka yang kekal. Sebab itu di dalam ayat yang ke-7, ini jaminan daripada Tuhan. Berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kita ini tinggal di dalam Yesus, dan firman Tuhan ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan
menerimanya. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau kita di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Ada firman yang menuntun, yang menguasai kita. Mintalah apa yang kita perlukan, kita kehendaki. Kata firman Tuhan, jaminan kita akan menerima. Dan itulah yang kita alami, berkat-berkat daripada Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-8, karena Bapakku, karena Bapa, Allah Bapa selalu melihat dan memperhatikan kita. Dia selalu memelihara kita. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan. Puji Tuhan. Kita sekarang berbuah dengan iman kita, baik usaha kita, baik kesehatan kita, dan keselamatan sudah ada kepada kita. Kita pelihara itu. Jangan kita putus hubungan dengan Yesus. Jangan kita ranting-ranting terlepas. Tetapi marilah kita tetap tancap, tetap teguh, berpengharapan, pegang terus, berpegang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita dalam situasi apapun. Pasti kita ada kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Allah. Dan kita akan makan bersama Tuhan Yesus. Yesus berkata bahwa dia sudah mati di kayu salib. Jadi dia bukan hanya menjadi pokok anggur yang benar, yang selalu melindungi, memelihara kita. Tetapi Yesus sudah menebus dosa kita. Dia siapkan pintu kerajaan sorga terbuka buat kita. Asal kita tetap kuat, iman kita tetap naik. Kita jangan lepas daripada Tuhan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di depan saudara-saudara ada roti dan anggur. Dan sebentar kita akan doakan bersama. Apabila tangan saya mengangkat dan tumpan tangan saudara-saudara di rumah dipakai oleh Tuhan bersama tangan Yesus juga akan menumpang tangan roti dan anggur dan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Itulah yang menjadi doa kita. Mari sama-sama kita akan berdoa dan bersyukur dengan roti dan anggur yang kita sudah siapkan. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu. Hadirat Allah turun di dalam ibadah kami ya Tuhan. Walaupun melalui online, maka di mana saja saudara-saudara berada, dapat merasakan kehadiran Roh Kudus, menjamah hati pikiran kita, memberikan ketenangan di dalam hidup kita, memberikan sukacita, penghiburan, damai dan sejahtera daripada Tuhan, memberikan satu kepuasan. Anggur baru mengalir di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi janji Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur. Kami akan serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar tangan Tuhan bersama tangan kami untuk menumpang tangan atas roti dan anggur. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon ampun segala dosa kekurangan kami. Banyak kelalaian kami di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, Engkau mengampuni dan menyucikan kami dengan kuasa-Mu. Layakkanlah kami di dalam makan bersama Engkau dalam perjamuan kudus yang ada. Dan Yesus, Engkau yang akan melayani langsung dengan kuasa Roh Kudus di dalam perjamuan kudus yang ada ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan. Mari kita tumpang tangan atas roti dan anggur ini. Kita sama-sama tumpang tangan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri yang sudah menjadi korban di atas kayu salib. Kayu salib menebus dosa kami ya Tuhan.
Dan inilah yang menjadi iman kami kepadamu, memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan, melalui darah dan tubuhmu sendiri. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima, karena Yesus yang akan melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang roti yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita dapat makan bersama Yesus. Tuhan, di tangan-tangan kami sudah ada tubuh daripadamu ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan dan kami siap untuk makan bersama. Sebab itu mari saudara, kita akan mendengarkan firman Allah dan sebentar kita akan makan bersama. Kita angkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita terima dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Tangan-tangan kami sudah ada cawan yang berisi darah Yesus, yang akan memberikan kekuatan kesehatan buat kami, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan yang sakit, memberikan penghiburan yang susah. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita dengar firman Allah, dan sebentar kita akan minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama. Kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Selama kami hidup bernafas, kami ingin memuji dan membesarkan namamu ya Tuhan. Tidak dapat kami balas akan kesetiaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Selain kehidupan kami ini, kami bawa sebagai korban yang hidup dalam ibadah yang sejati kepadamu. Terpuji namamu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau sudah berkati kami yang mengikuti ibadah, baik di rumah masing-masing, bahkan di mana saja berada, melalui online Tuhan. Segala usaha kami di dalam Tuhan, usaha sidang jemaat-Mu, semua yang mengikuti tidak sia-sia. Tuhan Engkau sudah memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat Tuhan negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan ketenangan, damai dan sukacita. Pakailah Tuhan pemerintahan kami. Tuhan, mulai dari pusat, daerah sampai pedesaan, dapat Tuhan mengendalikan bangsa Indonesia ini. Bahkan seluruh masyarakat yang ada, biar Tuhan selalu tunduk akan kuasa daripada-Mu. Tuhan Engkau jamah semua yang bertugas-tugas, baik Tuhan sebagai alat negara,
Tuhan, Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan dokter-dokter, oh Tuhan, di rumah sakit menghadapi, oh Tuhan Yesus, oh para pasien-pasien, Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Tidak ada yang sukar di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati kami. Tuhan, untuk beribadat tatap muka. Kami yakin Tuhan siapkan waktu yang ada. Karena Tuhan sudah siapkan tempat, dan kami yakin waktu yang paling indah Tuhan akan siapkan buat kami. Sebab itu kuatkan terus hati kami sebagai sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan sukacita ya Tuhan. Walaupun masih dengan online, tapi mari Tuhan sukacita yang penuh Tuhan berikan kepada kami melalui ibadah-ibadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati segala usaha sidang jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik itu, oh Tuhan, pekerjaan, usaha yang sedang, kecil, bahkan yang besar. Tuhan, baik sebagai pegawai, oh Tuhan, toko dan lain-lain semua Tuhan, Engkau buka jalan dan berkati. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Anak-anak sekolah Tuhan, biar Tuhan lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Pada saat yang tertentu akan, oh Tuhan, belajar tatap muka juga Tuhan lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Biar semua kami boleh merasakan kemenangan daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Dan Tuhan, hamba berdoa buat semua persembahan-persembahan yang sudah disiapkan, yang akan dikirim baik melalui Tuhan Yesus, nomor rekening yang sudah tertera. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah siap. Engkau melihat semua pengorbanan yang sudah siap. Tuhan, hamba serahkan kepada-Mu Tuhan. Tangan hamba bersama tangan Tuhan Yesus, Tuhan menyerahkan, menumpang tangan di atas persembahan semua ini. Baik itu milik Tuhan perpuluhan, baik itu kolektor, baik persembahan Tuhan Yesus, diakonia, sumbangan-sumbangan yang ada. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan, Engkau turunkan kuasa Roh Kudus membakar semua persembahan ini dan berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dan kita akan menyanyi satu pujian untuk siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Bapa di dalam surga. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita bersama-sama di awan yang permai. Dan firman Tuhan berkata, di mana Yesus berada, di situ juga kita bersama-sama bersukacita. Inilah yang menjadi sukacita kami di dalam Engkau. Dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.